Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aulia Putri Lubis dari kelas PSPMJ 2019 atau kelas konversi dengan NIM 419-13015 pada mata kuliah media pembelajaran berbasis IT dengan dosen pengampu Ibu Ade Andriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 6 yaitu pemanfaatan GeoGebra. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang pemanfaatan GeoGebra ini, saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu sejarah tentang GeoGebra. Oke, yang pertama, GeoGebra itu dikembangkan oleh Markus Hohenwarter yang berasal dari Austria, di mana Hohenwarter juga pernah menjabat sebagai ketua lembaga pendidikan matematika. Selanjutnya, ia mengembangkan perangkat lunak pendidikan matematika GeoGebra dan telah memenangkan berbagai penghargaan software di Eropa dan Amerika Serikat. Selanjutnya, GeoGebra terus mengalami perkembangan di setiap tahunnya, di mana penemu dan perancangnya terus berusaha untuk memperbaiki kekurangan dari program GeoGebra ini. Sampai pada saat ini telah muncul GeoGebra 6 sebagai perbaikan dari GeoGebra 5. Oke. Pada GeoGebra 6 ini telah dijumpai gambar dan bentuk 3 dimensi atau 3D. Selanjutnya, aplikasi ini juga dapat digunakan melalui handphone Android dengan cara mengunduh melalui Play Store atau App Store dengan menggunakan kata kunci GeoGebra sehingga dapat diinstalasi hingga selesai dan dapat digunakan aplikasinya. Oke, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang apa sih itu GeoGebra sebenarnya. Oke, GeoGebra itu merupakan aplikasi matematika dinamis yang dapat memvisualisasikan, mendemonstrasikan, dan mengkonstruksikan konsep-konsep matematika. Aplikasi yang dibuat dengan prinsip penggabungan ilmu geometri, aljabar, dan kalkulus ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran matematika. Menurut Hohenwarter, GeoGebra adalah program komputer yang digunakan pada pembelajaran matematika, khususnya geometri dan aljabar. Program GeoGebra ini sangat terkenal dan telah digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia, baik oleh pelajar, mahasiswa, guru, dosen, dan kalangan pengguna lainnya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu bar pada GeoGebra. Oke. Untuk lebih jelasnya, saya menjelaskan menunya pada GeoGebra itu, saya akan langsung ke aplikasi GeoGebra. Oke, sebentar. Oke, ini dia aplikasi GeoGebra. Di mana pada aplikasi GeoGebra ini terdapat berbagai macam menu. Oke, terdapat berbagai macam menu. Itu ada menu file, di mana menu file ini digunakan untuk membuat, membuka, menyimpan, dan mengekspor sebuah file serta menutup program yang telah dikerjakan. Oke, selanjutnya itu ada menu edit. Di mana menu edit ini berfungsi untuk mengedit teks atau gambar. Selanjutnya ada menu view, di mana menu view ini berfungsi untuk mengatur tampilan lembar kerja GeoGebra. Selanjutnya ada menu option. Di mana menu option itu berfungsi untuk mengatur berbagai tampilan seperti pengaturan huruf, pengaturan jenis atau style, objek-objek geometri, dan sebagainya. Selanjutnya ada juga menu tools, di mana
Menu tools ini berfungsi untuk mengatur peralatan pada GeoGebra seperti mengatur beberapa toolbar yang akan ditampilkan, membuat toolbar baru dari beberapa fungsi toolbar yang telah ada, serta menghapus dan memodifikasi nama dan akun toolbar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu window. Di mana menu window ini berfungsi untuk membuat jendela baru. Oke. Selanjutnya itu ada menu helps, di mana menu helps ini menyediakan di mana menu helps ini menyediakan petunjuk teknis penggunaan program GeoGebra. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang toolbar pada GeoGebra. Pertama ada icon seperti tanda panah ini, di mana itu berfungsi untuk move yang dimana digunakan untuk memindahkan atau menggeser posisi grafik. Selanjutnya itu move round point yang dimana digunakan untuk merotasikan objek bebas yang berpusat pada titik yang sudah dipilih lalu menggeser dengan mouse. Selanjutnya itu ada freehand shape, di mana digunakan untuk membuat garis secara sembarang dengan awal mula berupa tulisan tangan, kemudian pada jendela kiri akan muncul titik pada garis tersebut. Oke. Selanjutnya ada icon point, di mana icon point ini digunakan untuk membuat suatu titik pada grafik. Selanjutnya point on objects digunakan untuk membuat titik pada bagian dalam suatu objek. Selanjutnya intersect digunakan untuk melihat perpotongan dua objek dengan cara memilih dua objek atau klik langsung pada perpotongannya. Selanjutnya ada midpoint or center. Ini digunakan untuk menentukan titik tengah atau titik pusat dari suatu objek. Selanjutnya itu ada text atau the text point, di mana digunakan untuk membuat suatu titik dengan mengklik titik tersebut. Oke, selanjutnya itu ada menu line. Oke. Menu line ini berfungsi untuk membuat garis melalui dua titik. Selanjutnya segmen. Segmen ini digunakan untuk membuat ruas antara dua titik dengan cara memilih dua buah titik. Selanjutnya itu ada segmen with given length digunakan untuk membuat ruas garis dengan panjang tertentu dengan cara memilih suatu titik dan mengisi panjang ruas garisnya. Selanjutnya itu ada ray. Ray itu digunakan untuk membuat sinar antara dua titik dengan cara memilih titik awal dan titik akhirnya. Selanjutnya itu ada vektor, di mana vektor itu digunakan untuk membuat garis vektor dengan memilih titik awal dan titik akhirnya. Selanjutnya itu ada vektor from point, di mana digunakan untuk membuat vektor dengan cara mengklik titik dan garis vektor sehingga akan muncul vektor ya besarnya sama dengan vektor yang diklik, namun posisinya berasal dari titik awal tersebut. Oke, selanjutnya ada toolbar perpendicular line, di mana di sini perpendicular line ini berfungsi untuk membuat garis tegak lurus dengan cara memilih suatu titik dan memilih garis yang tegak lurus terhadap titik tersebut. Selanjutnya ada parallel line, di mana ini berfungsi untuk membuat garis sejajar dengan cara mengklik sebuah titik dan garis kemudian akan terbentuk garis yang sejajar dengan garis tersebut. Selanjutnya ada angle bisector, di mana digunakan untuk membuat garis bagi dengan cara memilih tiga buah titik atau dua buah garis. Selanjutnya ada tangents, di mana yang digunakan untuk membuat garis singgung dengan cara mengklik sebuah titik singgung pada suatu fungsi.
Selanjutnya itu ada polar or diameter line, di mana digunakan untuk membuat garis polar dan diameter pada lingkaran atau konik. Selanjutnya itu ada locus, di mana locus ini digunakan untuk membuat garis locus dengan cara memilih titik locus dan titik pada suatu objek. Selanjutnya itu ada toolbar poligon, di mana poligon digunakan untuk membuat grafik berbentuk poligon dengan cara memilih beberapa titik dan mengklik kembali titik awalnya. Selanjutnya itu ada toolbar yang toolbar circle with center touch point, ya kan, di mana circle with center touch point itu digunakan untuk membuat lingkaran dan dengan memilih titik pusat dan titik tertentu sebagai titik yang terletak pada busur lingkaran. Selanjutnya itu ada circle enter and radius, di mana digunakan untuk membuat lingkaran dengan cara memilih titik pusat dan memasukkan besar jari-jari lingkaran. Selanjutnya ada circle touch point, digunakan untuk membuat lingkaran dengan cara memilih 3 buah titik. Selanjutnya ada circular arc, di mana digunakan untuk membuat busur lingkaran dengan cara membuat titik pusat dan membuat 2 buah titik. Selanjutnya itu ada circumcircular arc, di mana berfungsi untuk membuat busur lingkaran dengan membuat 3 buah titik. Selanjutnya itu ada circular sector, di mana berfungsi untuk membuat sektor lingkaran dengan membuat titik pusat dan membuat 2 buah titik. Selanjutnya ada circumcircular sector, di mana digunakan untuk membuat sektor lingkaran dan membuat 3 titik yang terletak pada sektor tersebut. Oke, selanjutnya ada icon elips, di mana icon elips ini digunakan untuk membuat elips dengan cara memilih dua titik fokus dan titik elips. Selanjutnya ada hiperbola, di mana digunakan untuk membuat hiperbola dengan memilih 2 titik fokus dan 1 titik hiperbola. Selanjutnya ada parabola, digunakan untuk membuat parabola dengan memilih titik dan garis arah. Selanjutnya ada konik touch 5 poin, digunakan untuk membuat konik pada grafik melalui 5 buah titik. Selanjutnya itu ada icon selanjutnya saya akan membahas tentang Selanjutnya saya akan membahas tentang icon angel, di mana angel ini digunakan untuk menentukan sudut dari 3 buah titik atau 2 buah garis. Selanjutnya ada distance or length, itu berfungsi untuk menentukan jarak dari 2 buah titik ke bidang lainnya. Selanjutnya ada area yang berfungsi untuk mengukur luas dari poligon, lingkaran, dan bidang lainnya. Selanjutnya itu ada volume yang digunakan untuk menentukan volume dari piramid, prisma, project, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ada icon reflex, di mana icon ini berfungsi untuk
Yang pertama itu ada refleks about line, di mana berfungsi untuk merefleksikan sebuah objek dari sebuah garis. Selanjutnya itu ada reflect about fine, di mana berfungsi untuk merefleksikan sebuah objek dengan sebuah titik. Selanjutnya ada rotate around line, yang dimana berfungsi untuk membuat bidang dari bidang lain dengan cara memasukkan ukuran sudut. Selanjutnya ada translate by vector, digunakan untuk menerjemahkan titik koordinat ke dalam bentuk vektor. Selanjutnya ada delete from point, di mana digunakan untuk membuat titik baru dari dua buah titik. Selanjutnya ada Oke, sepertinya sudah saya jelaskan semua perihal toolbar-toolbar yang ada pada GeoGebra. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan fungsi kuadrat pada GeoGebra. Pertama, fx. Fx sama dengan fx sama dengan x kuadrat. Apakah ada x kuadrat? X kuadrat x kuadrat ditambah gimana balikannya? X kuadrat x ditambah 3x tambah 5. X kuadrat ditambah 3x ditambah 5. Lalu kita klik enter. Maka grafiknya dapat ditampilkan seperti gambar yang ada pada gambar ini. Inilah grafik dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 5. Sekian penjelasan saya tentang penggunaan GeoGebra dan toolbar GeoGebra, sejarah GeoGebra, dan pengenalan GeoGebra. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih belajar. Saya akhiri video pembelajaran saya ini, dan terima kasih atas bimbingannya kepada dosen pengampu. Dan saya ucapkan terima kasih perhatiannya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih belajar. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.